Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham SRTG atau Saratoga Investama Sedaya ya. Mestinya teman-teman sudah pada tahu ya ini saham apa. Kalau belum tahu ini saham holding dan investasi ya teman-teman ya. Salah satu tokoh politik yang memiliki saham ini juga yaitu Pak Sandiaga Uno. Oke, Saratoga ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 kemarin ya, tanggal 13 Maret 2023 dan hari ini tanggal 14 Maret 2023 harganya ARB teman-teman ya. Ke 2000 ya. Jadi ini ARB. Kinerjanya memang turun nanti kita akan lihat teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat dulu price performance-nya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman belinya setahun yang lalu itu mungkin saat ini sedang floating minus ya dari hari ini aja sudah pasti minus ya kalau beli hari ini kecuali teman-teman belinya di harga 2000 ya. Hari ini kalau dibeli di awal perdagangan IHSG ya langsung turun ya ARB sebulan, setahun, seminggu, 3 bulan semuanya minus ya. Kalau teman-teman pegangnya 3 tahun, 5 tahun ya untungnya sudah 2 kali lipat lebih. Bahkan ini bisa target 3 kali lipat. Untuk tahun ini aja masih minus 15% teman-teman ya. Harga tertinggi setahun terakhir 3.970 dan harga terendahnya 2140. Jadi ini eh, break harga terendahnya selama setahun terakhir teman-teman ya. Breakout ke bawah teman-teman. Jadi ini pastinya sedang downtrend. Oke, untuk corporate action saya cek tadi nggak ada untuk yang terdekat. Jadi kita akan langsung masuk aja nanti ke analisa fundamental, kemudian akan dilanjutkan analisa seasonality dan bandarmologi. Kita akan lihat setahun terakhir ada apa di saham ini dan di technical nanti ke depannya akan seperti apa saham ini. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke pendapatan ya, teman-teman ya, kinerja jangka panjang. Nah, karena ini perusahaan investasi, maka ya pendapatannya adalah return portofolio. Jadi kayak kita punya saham gitu ya, itu portofolionya itulah jadi pendapatan ya, dan laba kotor ini sama. Ya, kemudian laba usaha ya dikurangi karena kalau kita pribadi kan nggak perlu bayar operasional ya. Kalau di Saratoga ini kan ada biaya operasional ya, ada biaya yang lain-lain, ada pajak juga. Ya, jadi ini nggak perlu terlalu banyak dibahas karena ini mencerminkan kinerja portofolio dan ini hanya pernah negatif satu kali di 2018 teman-teman ya. Jadi ya cukup oke ya teman-teman ya, portofolionya cuma pernah negatif satu kali di 2018 setahun ya. Nah, ini juga nggak terlalu signifikan ya teman-teman ya. Tadi beban pokok penjualan nggak ada karena memang nggak jualan produk. Ini memang perusahaan investasi. Kemudian beban usaha ya ini paling biasanya ya sewa kantor dan segala macam ya, karyawan. Kemudian ada beban lain-lain juga di sini ada penghasilan lain-lain juga. Ya, kemudian ya itu teman-teman ya untuk laba bersihnya ya kayak gini teman-teman. Jadi ini pengecualian lah karena ini perusahaan investasi. Nah, ini adalah kinerjanya teman-teman ya, kinerja dari kalau boleh dibilang kinerja portofolionya Saratoga gitu ya. Oke ya, jadi turun dari 2021 sempat profit 26 triliun, sekarang tinggal 6,3 triliun saja. Jadi turun nih teman ya. Ini turun, kemudian kita cek valuasinya karena dia juga saham bisa divaluasi juga perusahaan ya, bisa divaluasi. Oh, ini belum saya rubah teman-teman ya. Ini harusnya di bawah sini ya. Sorry ini ya, garis merahnya ini juga belum dirubah, harusnya di sini ya 0,45 tuh di sini di bawah sini ya. Saya rubah dulu aja. Ya, kira-kira di sini 0,45. Ya, ini di sini ya, teman-teman ya. PR-nya 5,88 ya, kira-kira di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini secara valuasi ya 0,45 jadi di bawah satu kemudian PR-nya 5,88. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya ini sebenarnya lebih murah ya secara valuasi lebih rendah sorry ya bukan lebih murah, lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya kecuali tahun 2020 ya. Ini lebih tinggi. Kemudian untuk PER juga sama teman-teman ya. Di sini ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya kecuali 2013 ini yang cukup tinggi banget ya.
Nah, kalau kita cek ROE-nya itu 7,72%, ya, dan kita membayar book value-nya hanya di 0,45. Ya, jadi kalau kita hitung ROE secara kita 7,72 dibagi 0,45 itu ketemunya adalah 17,15% kalau secara kita ya setiap tahunnya akan memberikan return 17% ya dari uang yang kita bayarkan. Jadi menurut saya ini valuasinya murah ya. Kemudian untuk dividen sendiri ini rutin bagi dividen teman-teman ya, rutin bagi dividen. Terakhir yieldnya 3% dan ini tidak cukup tidak teratur teman-teman ya. Cuman ini ada ya kisaran kecil teman-teman 2 sampai 3% aja ini ya. Namun untuk DPS-nya ini nggak teratur karena tergantung dari EPS-nya. Ya anggap aja ini 2% ya, kita paling konservatif baginya cuma 2% meskipun ini labanya paling kecil ya karena rugi di Desember nih teman-teman ya. Kita tahu IHSG di Desember di kuartal 4 di Desember terutama itu negatif ya IHSG ya di luar dugaan. Orang pada tunggu-tunggu window dressing tapi malah ternyata turun ya sehingga mengurangi portofolio kinerja portofolio dari Saratoga. Nah, anggap aja 340 dikali 2% ya dapatnya cuma 7 dibagi harga saat ini ya 0,35%. Jadi nggak heran kalau misalnya ada beberapa investor yang eh, awalnya mengharapkan dividen ternyata ini turun dan dividennya pasti akan kecil ya. Jadi dibuang kemungkinan seperti itu. Nanti kita akan cek di Bandarmologi ya teman-teman ya. Oke, ini dari dividen ya, rata-rata bulan Mei terakhir ya, Mei, kebanyakan bulan Mei ya, Mei atau Juni, Juli ya. Nah, sekarang kita akan cek di seasonality-nya ya. Kalau di seasonality-nya ini Maret sebenarnya potensinya untuk naik cukup tinggi, namun ini sudah turun dalam sekali karena tadi memang ada penurunan kinerja dari tahun 2022 ya. Dan April ini ada potensi naik juga, jadi bisa jadi ini kesempatan ya, namun nanti kita akan cek dulu. Ya, kemudian untuk Mei juga ini potensinya lebih keturun teman-teman. Jadi sebenarnya potensinya ada di Maret dan April. Nanti kita tunggu akhir Maret ya. Apakah dia akan rebound atau tambah dalam gitu teman-teman ya. Oke, ini dari seasonality-nya. Kemudian kita cek dari bandarmologinya teman-teman ya. Ini pemiliknya adalah pengendalinya adalah Pak Edwin Surya Jaya. Kemudian ada yang terbesar kedua ada Unitrust pertama. Kemudian ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, kemudian ada pemegang saham lainnya dan punya saham treasury ya. Ini sama ya, pengendali sama direktur-direktur yang memiliki sahamnya cukup besar-besar nih teman-teman ya. Ada 4 juta, 4 juta, 4 juta ini besar-besar sini. Jumlah pemegang sahamnya ini bertambah sejak 2023 ya. Kalau Desember ini turun terus ya, turun terus. Januari, Februari mulai bertambah. Ya, kalau kita cek partisipasi asing di saham SRTG ini nggak begitu besar pengaruhnya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat investor asing juga eh, bulan Maret ini sudah buang barang cukup ya. Dan Februari juga buang barang meskipun masih lebih rendah daripada pembelian di Januari. Nah, sekarang kita akan cek secara lebih detail ya apa yang terjadi di saham Saratoga ini setahun terakhir ya. Oke, jadi kepemilikannya ini ada 96,36 dimiliki oleh investor lokal dan 3,64% dimiliki oleh investor asing ya. Kalau kita cek lebih detail 96,36 ini dimiliki oleh 57,92-nya itu investor retail. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya bahwa pengendalinya tuh dia pakai nama pribadi. Jadi dia akan masuk ke sini ya. Jadi Pak Pak ini Edwin dan Pak Sandi itu akan masuk ke sini teman-teman ya, lokal ID. Jadi ini kurang objektif ya. Kemudian di sini ada corporate juga ya, ada unit trust. Ini juga besar. Kita keluarkan aja supaya kita ngerti ya teman-teman ya. Supaya kita lebih melihat lebih jelas yang sering floating di masyarakat seperti apa. Jadi saya take out punyanya Pak Edwin, Pak Sandiaga sama PT Unit Trust. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Jadi sisa 1,7 miliar aja. Ya dari totalnya tadi 13,5 miliar ya. Nah, kalau di sini kita lebih bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi di saham ini ya. Nah, ini kepemilikan di luar mereka bertiga, Pak Edwin, Unitra, sama Pak Sandi adalah lokal masih dominasi
71% dan investor asing 28,9%. Kalau kita lihat ya, investor asing setahun terakhir menambah kepemilikannya 5,74% dan investor lokal menjual sahamnya, buang sahamnya ke sini, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat siapa yang buang barang gitu ya. Nah, kita detailkan lagi, teman-teman ya. Investor lokal, pemilik terbesar ya, pemilik terbesarnya adalah ternyata masih investor retail, teman-teman ya. Jadi meskipun sudah di take out, namun ini masih terbesarnya investor retail karena mungkin tadi ada direksi dan komisaris ya, teman-teman ya. Dan ini bertambah jumlahnya 9,72%. Ya, jadi ini ditampung oleh investor retail. Tadi kita lihat juga ya, di tahun 2023 Januari dan Februari investor retail memang jumlahnya meningkat, teman-teman ya. Nah, investor retail ini jelas tidak bisa menggerakkan harga saham, teman-teman ya. Jadi, artinya harga sahamnya pasti akan turun karena yang beli investor retail. Nah, siapa yang buang? Kalau kita cek di sini, yang buang ini adalah insurance, teman-teman ya. Jadi insurance ini buang cukup besar ya. Kepemilikannya di luar pengendali itu minus 11,85% dan ini dia buangnya berkelanjutan ya. Jadi nggak cuma satu kali buang, dia berkelanjutan ya, buang terus setiap bulan ya, dan ditampung oleh investor retail lokal kita ya. Ini juga sangat rutin menampung ya, menampung saham buangan dari perusahaan asuransi ini. Kemudian terbesar kedua, uang besar juga ini adalah reksadana, teman-teman ya. Reksadananya sudah buang 5,09% ya. Ini rutin di apa semester pertama sejak Februari ya, semesternya ya, bukan Januari. Kemudian ini mulai naik lagi namun nggak terlalu banyak, teman-teman ya, dan ditampung juga oleh lokal ID kita ya. Oke, untuk investor asing ini kan jumlahnya juga banyak, teman-teman ya. Ternyata ini juga menampung adalah dana pensiun. Jadi ada dana pensiun asing yang beli lumayan banyak nih, teman-teman ya, dan ini juga rutin ya, juga rutin membelinya setiap bulan naik-naik terus, teman-teman. Begitu pula ada reksadana yang juga rutin. Namun ini sudah mulai buang ya di bulan Februari, Januari dan Februari sudah mulai buang barang. Oke, jadi kelihatan di sini sedang ada dua yang besar yang sedang membuang, yaitu perusahaan asuransi lokal dan reksadana lokal. Ini uang besar semua dan big fund semua dan ditampung oleh investor retail ya. Meskipun di sini juga ada uang besar yang menampung ya. Sebagian ditampung uang besar dana pensiun asing dan reksadana asing ya. Namun sebagian besarnya ditampung oleh investor retail lokal. Jadi ini sedang distribusi, teman-teman ya. Oke, ini adalah yang tanggal 1 Maret sampai 14 Maret. Kalau tadi kan Februari ke Februari ya. Nah, kita lihat di sini juga ini sedang distribusi juga, teman-teman ya. Brokernya terlihat lebih dominan yang jual ya, teman-teman ya. Lebih besar yang jual. Ini juga terdeteksi distribution ya. Ini masih distribusi dan harganya sudah break all time low setahun terakhir ya, ke 2000. Nah, sekarang ini terakhir untuk analisa teknikalnya, teman-teman ya. Di sini sebenarnya kalau dibilang sideways ranging juga bisa, namun ini lebih ke downtrend ya dari sejak dari sini. Ya, ini sudah bisa dibilang downtrend ya kalau dilihat di sini. Di sini ya, ini sudah mulai downtrend dan ini ya kemungkinan akan ada pantulan ya, mestinya akan ada pantulan ke sini. Jadi mungkin prediksi saya ya, dia akan naik ke sini, kemudian dia akan turun lagi ke 1800-an ya di titik support berikutnya. Oke, terakhir Risam, teman-teman ya. Fundamental kinerja jangka panjang tadi stagnan selama 12 tahun ya. Nah, di situ-situ aja sempat naik tinggi di 2021 namun kembali lagi. Kemudian kinerja jangka pendeknya sedang turun karena tadi 2021-nya tinggi sekali ya. Valuasi masih terbilang murah, rutin bagi dividen, forecast-nya kecil ya, 0,35%. Seasonality tadi potensi naik di bulan Maret dan April, jadi better tunggu sampai akhir Maret aja untuk lebih amannya. Nanti dilihat apakah rebound atau enggak. Di April nanti potensinya lebih oke. Ya, untuk bandarmologi Februari ke Februari tadi distribusi, 1 sampai 14 Maret masih distribusi dan teknikalnya ini sedang downtrend ya di dalam jangka pendek. Dan terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi. Pastinya bisa salah, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tetap analisa sendiri, mencari informasi sendiri sebelum memutuskan untuk menjual atau membeli saham secara toga ini.
Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.